Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani dengan NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Soal bagian A berkenaan dengan tugas terstruktur Anda. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul proposal penelitian Anda. Judul proposal penelitian yang saya ambil yaitu analisis tingkat brand loyalty pada sampo merek Head and Shoulders. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana Anda menetapkan judul proposal penelitian Anda. Jawaban, saya sangat ingin tahu bagaimana tingkat brand loyalty produk sampo Head and Shoulders ini. Yang ketiga, jelaskan latar belakang penelitian Anda dan jelaskan juga apa yang dimaksud dengan latar belakang. Bisnis penuh dengan persaingan, intensitasnya dari hari ke hari makin tinggi. Persaingan terjadi hampir pada setiap sektor bisnis, termasuk pada bisnis bahan pencuci rambut, yaitu sampo. Bisnis sampo di Indonesia mempunyai persaingan pasar yang begitu pesat, ditunjukkan dengan gencarnya penayangan iklan di media televisi. Sedikitnya terdapat 8 merek sampo yang dikenal secara luas di pasar Indonesia, yaitu sampo merek Head and Shoulders, Pantene, dan Rejoice. Produksi PT Protector Glam Indonesia. Sampo merek Sunsilk, Clear, Dove, dan Lifebuoy. Produksi PT Unilever Indonesia. Sampo merek Zinc, produksi PT Lyons Wings, dan masih banyak merek sampo lain. Produk sampo dengan merek tertentu mempunyai pangsa pasar dan segmen pasar yang konsumennya fanatik. Disebabkan adanya kecocokan kualitas sampo dengan karakteristik rambut yang dimiliki, konsumen sampo yang fanatik tidak akan bersedia ganti merek sampo yang lain. Konsumen menjadi setia atau loyal dengan merek sampo yang mampu memberikan hasil rambut seperti yang diharapkan. Kesetiaan konsumen terhadap merek sampo pilihannya disebut brand loyalty, yaitu komitmen hakiki dalam membeli ulang sebuah merek yang istimewa. Dalam Peter dan Olson 2003. Hasil amatan di beberapa toko selawayan yang ada di Pontianak, sampo merek Head and Shoulders adalah salah satu merek sampo yang diminati oleh masyarakat di Pontianak. Di samping sampo merek Pantene dan merek Clear, sampo merek Head and Shoulders pada tahun 2005 memiliki loyal index dan customer satisfaction tertinggi. Meskipun di tahun 2006 sudah tidak ada lagi duduk di peringkat pertama karena digeser oleh merek Pantene. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Soal yang keempat, dari judul penelitian Anda di atas, coba Anda rumuskan permasalahan Anda dan ada beberapa pertanyaan penelitian yang dapat Anda buat. Ada 2 pertanyaan yang dapat saya buat. Yang pertama, bagaimanakah tingkat brand loyalty konsumen atas sampo merek Head and Shoulders? Yang kedua, bagaimanakah susunan piramida loyalitas yang meliputi switcher, habitual buyer, satisfied buyer, liking of the brand, dan committed buyer atas sampo merek Head and Shoulders. Yang kelima, apa tujuan dari penelitian yang Anda lakukan? Yang pertama, mengetahui tingkat brand loyalty konsumen atas sampo merek Head and Shoulders. Yang kedua, mengetahui susunan piramida loyalitas yang meliputi switcher, habitual buyer, satisfied buyer, liking of the brand, dan commitment buyer atas sampo merek Head and Shoulders. Soal yang keenam, jelaskan juga teori yang Anda gunakan untuk mendukung penelitian Anda. Yang pertama, brand loyalty.
adalah komitmen hakiki dalam membeli ulang sebuah merek yang istimewa. Brand loyalty atau loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Yang kedua ada fungsi brand loyalty. Pengolahan dan pemanfaatan yang benar dari suatu strategi pemasaran maka akan membuat brand loyalty menjadi aset strategis bagi perusahaan. Beberapa potensi dapat diberikan oleh brand loyalty pada perusahaan yaitu reduce marketing cost, trade leverage, attracting new customer, dan profit time to respond to competitive threats. Kemudian ada tingkat brand loyalty, switcher, habitual buyer, satisfied buyer, liking of the brand, dan committed buyer. Soal yang ketujuh, coba Anda cari 3 peneliti terdahulu untuk mendukung penelitian Anda di atas. Jawabannya yang pertama, Wardani pada tahun 2015. Penelitiannya berjudul Analisis Tingkat Loyalitas Merek pada Produk Jubung Sidujoyo. Studi pada UMKM Pusat Produksi dan Penjualan Oleh-oleh Khas Gresik, Sidujoyo, Desa Sukandono, Kecamatan Gresik. Yang kedua ada Philip Wichmann 2012. Penelitian berjudul A Generation Takes Flight, Sandwich Generation Y and Airline Brand Loyalty. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat loyalitas terhadap maskapai penerbangan di antara generasi Y Swedia dan akibatnya faktor apa yang berada di balik loyalitas ini. Yang ketiga, Elvatica pada tahun 2012. Penelitian berjudul Analisis Brand Loyalty terhadap pembelian produk dari Apel Kusuma Argo Wisata. Tingkat loyalitas merek konsumen merupakan salah satu input informasi yang penting bagi produsen sari Apel Kusuma Argo Wisata untuk menentukan strategi pemasaran yang cocok untuk menghadapi persaingan produk sari apel yang semakin kuat. Soal yang ke-8, berdasarkan judul di atas, coba Anda buat dan jelaskan kerangka berpikir Anda. Kerangka berpikir saya seperti gambar ini. Brand equity yang kuat dapat dicapai dengan melakukan promosi besar-besaran dengan konsekuensi perusahaan harus memikul biaya yang besar. Dalam Durianto et al. 2001, adapun yang dimaksud dengan brand equity adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, nama, simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik pada perusahaan maupun pada pelanggan. Soal yang ke-9, berdasarkan kerangka berpikir Anda yang buat, coba rumuskan hipotesis Anda jika ada hipotesis. Dalam penelitian yang saya buat, tidak ada mencantumkan hipotesis. Yang ke-10, coba Anda jelaskan metode penelitian yang Anda gunakan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan. Saya menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Pontianak yang mengkonsumsi sampel merek Head and Shoulders. Teknik sampling menggunakan purposive confidence sampling, yaitu mengambil responden yang mudah dijumpai dan memenuhi kriteria tertentu untuk dijadikan responden penelitian. Alat utama untuk pengumpulan data adalah kuesioner, analisis deskriptif. Yang pertama cross-step, tabulasi silang. Yang kedua rata-rata hitung atau mean. Yang ketiga standar deviasi. Yang keempat presentase. Soal yang ke-11, berdasarkan judul di atas, ada beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian Anda. Variabel yang digunakan ada dua, yaitu dependent dan independent. Variabel dependent yaitu brand loyalty. Variabel independent yaitu shampoo merek Head and Shoulders. Soal bagian B, pertanyaan ini berkenaan dengan video di bawah ini. Sebutkan dan jelaskan topik yang dibicarakan keempat video di atas. Yang kedua, sebutkan nama-nama pembicara di keempat video di atas. Yang
ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di keempat video di atas. Video yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Bambang Juanda, MSI. Topik yang dibicarakan metodologi penelitian, metode pengumpulan data, ada data sekunder, data primer. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pertama penegakan hukum, yang kedua tingkat pendapatan, yang ketiga tingkat pendidikan. Metode pengumpulan data primer, yang pertama metode survei, yang kedua eksperimen, yang ketiga prinsip metode. Ada 3 prinsip metode percobaan. Yang pertama pengulangan, yang kedua randomisasi, yang ketiga pengendalian lingkungan. Hasil penelitian dari 3 faktor yang sudah dilakukan maka diperoleh semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan. Yang kedua, semakin tinggi dendanya, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Yang ketiga, jika pemeriksaan makin keras, maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Video kedua, pembicara Timotius Tuha. Topik yang dijelaskan yaitu daftar nama variabel skripsi manajemen sumber daya manusia. Penjelasannya di mana terkadang dalam memilih judul terserah topik yang akan diteliti. Biasanya kita kenal dengan istilah variabel, baik variabel bebas maupun yang terikat. Kehadiran variabel di tengah-tengah redaksi judul sebagai cara menunjukkan identitas penelitian yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Pembicara video ketiga Timotius Tuha tentang variabel-variabel penelitian dalam manajemen pemasaran. Ada 6 fokus utama dalam pembagian variabel, yaitu product, price, place, promotion, market strategy, people opinion. Untuk produk ada beberapa variabel yang digunakan, yaitu quality level, warranties, branding atau brand image, dan brand utility, brand equity, packing design, dan design effectiveness. Untuk price ada price level, terms, discount level, cashback, dan selling price. Untuk place ada self design, store name, storage, dan in-store layout. Untuk promotion ada promotion blend, promotion cost, service quality, dan publicity. Untuk market strategi ada targeting, penetrasi, dasar positioning, dan segmentation. Untuk people opinion ada behavior intention, customer price, minat beli, dan customer perception. Video keempat dengan pembicara ilmuwan muda. Topik yang dibicarakan yaitu tentang contoh judul skripsi jurusan manajemen keuangan, yaitu ada yang pertama analisis kinerja keuangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten 2014 sampai 2018. Yang kedua pengaruh perputaran modal kerja dan perputaran total aset terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur. Yang ketiga ada pengaruh struktural dan modal profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, pengaruh pengetahuan keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku manajemen. Yang kelima, pengaruh economic value added dan market value added. Yang keenam, pengaruh likuiditas dan pertumbuhan aktiva terhadap profitabilitas perusahaan. Yang ketujuh, pengaruh pembiayaan mudharabah masyarakat dan murharabah terhadap profitabilitas. Yang kedelapan, pengaruh leverage keuangan dan leverage operasional terhadap earning. Yang kesembilan, pengaruh rasio profitabilitas dan utang. Kesepuluh, pengaruh debt to asset, batu, dan debit to equity ratio. Manfaat dan pelajaran yang Anda peroleh dari menonton keempat video di atas? Jawabannya, kita dapat mengetahui tentang metodologi penelitian variabel-variabel dalam skripsi manajemen,
Sumber daya manusia, variabel-variabel penelitian dalam manajemen pemasaran, dan contoh judul skripsi jurusan manajemen keuangan. Bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama mengikuti kuliah metode penelitian bisnis. Tugas-tugasnya itu tugas ringkasan bab 2, 3, 4, 5 buku Metopen, yang kedua ringkasan buku Marketing, yang ketiga komen video Metopen di Instagram, yang keempat tugas terstruktur buat skripsi dari bab 1 dan bab 3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih.